Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya dimanapun teman-teman berada. Perkenalkan, saya Ali Zaidin dari tim KKN Karangwaru UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 102. Jika sebelumnya kami ada tutorial tentang cara membuat masker, kali ini sedikit berbeda teman-teman. Di sini saya akan sharing-sharing kecil tentang apa sih? Tentunya nggak jauh-jauh dari yang lagi happening saat ini, yaitu dampak pandemi COVID-19 di keseharian kita. Adanya pandemi COVID-19 ini memaksa kita untuk lebih banyak melakukan aktivitas di rumah, mulai dari kegiatan kerja sampai kegiatan belajar mengajar yang biasanya dilakukan di kantor atau di sekolah, saat ini dilakukan di rumah masing-masing atau ada istilahnya work from home dan study from home. Dengan keterbatasan aktivitas tersebut, mungkin beberapa dari kita mulai bosan ya menunggu kapan pandemi ini akan berakhir. Banyak dari kita akhirnya mulai aware terhadap gaya hidup sehat dan mengalihkan kegiatan baru yang bermanfaat seperti ikut kursus online, belajar menulis, bersepeda, atau mengolah space lahan di pekarangan rumah dengan menanam aneka tanaman. Apapun pilihan kegiatan teman-teman, pastikan teman-teman untuk selalu menjaga kebersihan dan selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Nah, bicara soal kegiatan berkebun atau pertanian, di masa pandemi ini sebenarnya salah satu hal yang juga bermanfaat loh. Topik ini akan menjadi pembahasan kita kali ini, ketahanan pangan saat pandemi. Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Sebagai kebutuhan dasar, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Ketika ketahanan pangan terganggu, maka akan terjadi berbagai gejolak sosial di masyarakat. Saat ini, krisis pangan menghantui negara kita akibat dampak pandemi COVID-19 ini. Ketahanan pangan sendiri bukan berarti tahan tidak makan, bukan pula menahan sumber makanan kita untuk beberapa periode waktu. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlahnya maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan pangan sendiri memiliki dua kata kunci penting, yaitu ketersediaan pangan yang cukup dan merata, serta akses penduduk terhadap pangan, baik secara fisik maupun ekonomi. Di tengah mewabahnya pandemi COVID-19, sarana untuk melakukan distribusi pangan menjadi terbatas, sehingga terjadi kurangnya produktivitas pangan. Selain itu, dengan pola hidup masyarakat yang berubah, otomatis permintaan masyarakat sebagai konsumen pangan juga berubah. Hal ini dapat mengakibatkan perubahan harga-harga pada produk pangan. Dalam hal ini, pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah dalam mencegah terjadinya krisis pangan, seperti menyejahterakan petani melalui bantuan fasilitas seperti bantuan relaksasi kredit kepada para petani yang memiliki keterbatasan dana. Para petani juga sebaiknya dikenalkan dengan teknologi untuk membantu mereka dalam efisiensi proses distribusi serta menjaga kestabilan harga produk pangan di masa pandemi seperti ini. Selain itu, pemerintah juga dianggap perlu memetakan potensi-potensi pertanian yang ada, melakukan stabilisasi harga, melakukan konsolidasi terkait lahan pertanian, dan juga membantu regulasi-regulasi yang berkaitan dengan permasalahan pangan yang ada. Selain peran pemerintah, masyarakat juga dapat ikut andil dalam menjaga ketahanan pangan untuk menghindari adanya krisis pangan. Masyarakat memiliki peluang untuk membangun kedaulatan dan kemandirian pangan. Dalam masa pandemi seperti ini, masyarakat cenderung menjadi lebih kreatif dan bisa berkreasi untuk mengakali situasi yang ada. Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran untuk melakukan penanaman mandiri, minimal untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Ada banyak sekali cara untuk melakukan penanaman mandiri, seperti urban farming, dan juga melakukan penanaman dengan metode hidroponik, dengan memanfaatkan lahan-lahan yang ada di rumah. Nah, kegiatan pertanian ini juga sudah dikembangkan di lokasi KKN kita berada, yaitu di Kampung Markisa, Blunyarejo, Kota Yogyakarta, yang mendukung sistem pertanian perkotaan yang terintegrasi berwawasan lingkungan. Selain menambah kerukunan keluarga, kegiatan menanam ini juga dapat menambah ilmu bagi warga agar lebih mandiri dalam menghasilkan kebutuhan pangannya sendiri, agar kedepannya warga tetap dapat survive di tengah situasi sulit seperti saat pandemi COVID-19 ini. Nah, sekian video dari kita. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan. Apabila ada masukan-masukan, teman-teman bisa komen di bawah ini ya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.